tidak beres, itu belum mengalami kemerdekaan, belum mengalami pasca yang sejati. Malam ini saya berdoa kepada kita supaya semua kita mengalami kemerdekaan. Maut dikalahkan, dosa dikalahkan, perbudakan dosa dikalahkan, kuasa si setan juga dikalahkan. Saya mengakhiri dengan kisah suster tadi. Ketika dokter membujuk dia, jangan tinggalkan. Saya perlu kamu. Mengapa kamu harus meninggalkan hanya dengan itu? Apakah ada kondisi lain sehingga kamu tetap kerja di rumah sakit ini? Maka dikatakan, ada. Apa itu? Suruh saya menjaga pasien-pasien Kristen yang benar. Dokter bingung. Oh boleh, gampang. Boleh, asal tetap kamu di sini. Permintaanmu di mana? Terserah. Dia berkata, suruh saya menjaga pasien Kristen yang benar. Dokter rupanya tidak terlalu ngerti apa maksudnya. Dia berkata, apa bedanya? Dia berkata, beda dokter. Beda. Orang Kristen yang benar tidak takut mati. Mereka berdoa. Mereka bahkan ada kerinduan bertemu dengan satu hidup di ujung sana. Dokter berkata, baik. Asal kau tetap di sini. Mungkin saudara punya pengalaman. Punya orang-orang yang sudah menyatu hidupnya dengan kebangkitan Tuhan. Sehingga bagi dia, kematian bukan akhir. Kematian hanya sehelai daun di mana dia buka pintunya. Masuk kepada kekekalan. Saya lihat kira-kira di sana kalau tidak salah. Ada inang muda saya. Nyonya Tobing. Saya tadi mata saya ada di sana. Coba acungkan tangan. Adakah? Itu Nyonya Tobing. Berapa bulan yang lalu. Amang muda saya. Tobing itu. Berapa bulan yang lalu meninggal dunia. Sebelumnya dia mengalami kanker yang sangat menyakitkan sekali. Maka kalau dia mengalami kanker itu. Dia berteriak-teriak. Dia di rumah sakit Pondok Indah dia teriak. Sebegitu menyedihkan. Satu hal yang saya menyedihkan adalah bukan sekedar dia mengalami kengerian seperti itu, tetapi juga dia mengalami kengerian yang satu lagi, takut menghadapi mati, maut. Waktu itu saya di luar negeri, seorang bertelepon, "Bang, tolong doakan, Papa sudah titik seperti titik terakhir." Saya berkata, "Baik, saya akan berdoa." Tapi ingat, teriakan Yesus di kupingnya sebelum dia berangkat. Singkat cerita, tidak jadi mati. Ketika saya pulang dari luar negeri, saya berikan waktu berbicara sama Amang Tobing ini. Saya berkata, "Bapak udah apa yang kau takutkan? Kalau demikian buat apa Yesus mati? Buat apa Yesus menderita? Begitu menderita di kayu salib itu. Untuk apa? Buat apa Yesus masuk sampai ke dalam kuburan itu? Kalau kau masih takut, buat apa Bapak udah? Sini, kanker mungkin tidak bisa lagi disembuhkan. Tetapi jiwamu harus disembuhkan. Saya akan berdoa kepadamu. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Gabungkan imanmu dengan kebangkitan Yesus. Oh, kamu sudah memiliki. Selalu saya berdoa. Saya pegang kepalanya. Setelah saya pegang kepalanya. Amin. Sudah berdoa bagaimana udah? Ya. Tangyak penawang dia, Pak. Tangyak penawang Bah. Doakan saya supaya saya bisa demikian. Tetapi kemudian saya dengar dia pergi ke satu tempat. Dia bercerita dia sudah punya tiket ke surga. Maka suatu ketika di jam berapa itu kami mendengar dia sudah kolaps lagi karena rumahnya dekat sekali dari rumah kami. Maka akan segera dibawa dengan itu pernafasan itu dengan gasnya itu. Tapi waktu itu indah sekali. Waktu kita nyanyi Allah berkuasa, Allah kuasa melakukan. Kalaupun sudah ini sudah, dia pun nyanyi dengan tenang sekali. Yang menarik adalah apa? Dia malah dada. Selamat tinggal ya, selamat tinggal ya, selamat tinggal. Tapi waktu di tengah jalan, dia rasa segar lagi. Gak jadi ke rumah sakit, lalu pulang lagi. Sejak itu, udah itu begitu luar biasa. Saya senang istrinya mendengarnya. Suatu ketika masuk lagi, memang begitu kanker liver dia itu. Akhirnya dia masuk ke Cikini. Tapi di Cikini itu dikatakan
Dia terus bercerita kepada suster. Sudah punya tiket ke surga. Sudah punya tiket ke surga. Saya tidak tahu apakah ada dokter Cikini di sini. Lalu katanya ditanya, suster ditanya, dokter ditanya, sudah ada tiket ke surga? Sudah ada tiket ke surga, begitu terus. Sepertinya hari itu dia tidak mengalami ketakutan apapun. Suatu ketika kira-kira jam 2 pagi, semua keluarga kumpul karena kelihatan inilah betul-betul saat terakhir. Maka semua orang mengelilingi di rumah sakit Cikini itu. Mereka meskipun nangis sedih, tapi satu hal mereka tahu, hidup papanya sudah mencerminkan, sudah berkali-kali dikatakan selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Tapi tetap mereka sedih itu. Lalu kira-kira berapa jam kemudian dia bangun lagi. Kaget kan? Lalu kemudian dia tanya katanya, "Hai marhua hamu sudah isor. Ngapain kalian semua di sini? Ini sudah pagi." Lalu kemudian bercerita, "Tadi papa begini, kita kira sudah meninggal." "Oh gitu ya. Apa yang terjadi sama papa berapa jam ini?" Dia berkata, "Aku tadi mengalami satu penglihatan yang indah. Saya dibawa jalan-jalan. Tempatnya indah sekali." Nanti kalau mau tanya aja Inang Udayati istrinya langsung. Indah sekali. Melihat suatu tempat saya tidak bisa melukiskan. Nah rupanya kalau saya tidak salah, ibu ini bertanya, "Pak, mana lebih indah dari Yerusalem?" Baru pergi mereka dari Yerusalem pada waktu yang lalu. Dia katakan, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Oh, Yerusalem rohani indah. Tempat di sana indah. Tapi saya ingin juga kalian semua sampai ke sana. Kira-kira begitu ceritanya. Berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian, memang dia meninggal dunia. Kesaksian suster tadi benar. Boleh saya tetap kerja asal merawat orang Kristen yang sejati. Mengapa? Karena tidak takut mati. Maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Setan sudah dikalahkan. Apalagi yang kau takutkan? Nanti Judika akan bernyanyi sebab dia hidup pada hari esok. Karena dia maut sudah dikalahkan. Tapi saya ingin kita menyanyikan kur kita tahun lalu. Singkat saja. Nanggu malu sang akala, nang rope halisu. Nikmati. Lau makaru pun solu. Molo Tuhan paratasan. Molo Tuhan paratasan. Madok hatana. Madok hatanai pun sau. Sai sau dui. Sai sau dui. Sai sau. Katakan nyanyian kemenangan kepada Tuhan. Dang mabiar. Dang mabiarau isi. Mangalugaon so. Ai Tuhanku. Ai Tuhan. Udah pengerti. Ai tunggodang. Ai tunggodang. Bemu. Kau mangarong ngoluki. Saya doi. Saya doi. Apakah ini nyanyianmu? Betul? Mari kita berdoa. Mari kita semua berdoa. Merenungkan 5 hal yang sangat penting tadi. Sementara kita berdoa, akan ada satu pujian dari seorang hamba Tuhan, Elsa Pardosi, yang kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan memakai hamba Tuhan ini bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan.